Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Di sana, di luar, banyak konten media sosial yang tidak mendidik. Seperti misalkan saja pornografi, fitnah, ghibah, kemudian ada hedonisme, pamer kekayaan. Itu semua kurang mendidik. Oleh karena itu, yuk dukung kami, klik subscribe, supaya channel pendidikan ini bisa bertengger di halaman utama dari sistemnya YouTube. Nah, kita pada episode kedua bersama Profesor Ali Sauka PhD masih berbicara mengenai gonta-ganti kurikulum, sehingga ada orang yang pusing karena gonta-ganti kurikulum itu. Nah, kita akan melihat apakah itu barokah atau musibah. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto ya. Alhamdulillah. Itu doa yang selalu kita panjatkan ketika kita mencapai lansia. Oke, gimana Pak Ali? Iya. Episode pertama kemarin sudah banyak teman-teman kita mengikuti obrolan kita. Nah, kita sambung. Gonta-ganti kurikulum ini gimana sebetulnya Pak? Iya, sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa itu tidak selalu benar ya kalau kita lihat dari waktu ke waktu sejak zaman pertama kali dikembangkan kurikulum itu. Yang paling fresh itu kan sebetulnya yang masih sering disebut dalam dokumen-dokumen, bahkan di Google itu masih segar itu mengenai apa KTSP ya, kurikulum satuan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya ingin menyegarkan kembali teman-teman. Saya juga tahu bahwa Pak Yanto lah yang kemudian juga ikut membidani KTSP itu melalui Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20. Jadi ini amanat undang-undang, bukan amanat menteri. Bukan amanat menteri. Jadi saya pernah saya sampaikan bahwa saya ikut mengamati, ikut juga terlibat secara langsung mulai tahun 1984 mengamati, 1994 ikut menyusun kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris. Tidak benar ganti menteri ganti kurikulum. Artinya pada waktu saya amati, saya ikut terlibat itu tidak pernah ada instruksi menteri gitu. Sampai dengan KTSP. Jadi saya masih ingat betul bahwa KTSP itu adalah perintah undang-undang. Dan undang-undang ini siapapun menterinya Pak Yanto. Jadi pada waktu itu KTSP itu sebetulnya penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi, yang itu adalah karena para ahli melihat kecenderungan untuk kemudian bisa diukur itu ketersapaian pendidikan itu dari kompetensi, sehingga kemudian sebetulnya KTSP itu tetap berbasis kompetensi, tetapi saya secara pribadi melihat filosofinya itu menyerahkan pengembangan kurikulum atau sifatnya itu pengembangan atau pelaksanaan kurikulum itu pada setiap satuan pendidikan dengan segala macam variasinya. Tidak kemudian diseragamkan secara nasional. Yang seragam secara nasional sesuai dengan amanat undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah adanya standar nasional pendidikan yang kemudian itu melahirkan PP 19 tentang standar nasional pendidikan itu, yang kemudian standar nasional pendidikan itu dikembangkan oleh sebuah badan yang mandiri, profesional, yang sebetulnya itu para ahli, menyerahkan para ahli, pada dasarnya pada waktu mengembangkan itu semua ahli dalam bidangnya masing-masing dilibatkan, yang kira-kira justru
bisa mewarnai semua madhab lah gitu Pak Yanto. Ya. Sehingga acuan utama dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang mungkin akan bisa bervariasi dari tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia yang begitu beragam, itu acuan tunggalnya adalah standar nasional pendidikan. Ya. Jadi acuan itulah yang kemudian dijadikan apa ya istilahnya itu memonitor dan mengevaluasi bagaimana kurikulum yang kemudian dikelola, dikembangkan oleh satuan pendidikan itu betul-betul setia pada hasil akhir, yaitu standar nasional pendidikan. Khususnya SKL, SKL itu standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi, kemudian proses, itu ada standar proses, assessment itu ada standar evaluasi. Jadi kalau itu di pendekatan-pendekatan seperti itu dilakukan, serahkan pada ahlinya yang kemudian dihimpun oleh sebuah badan yang mandiri dengan satu acuan standar nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan ini acuannya juga acuan undang-undang dasar Pak Yanto, konstitusi, yang kemudian itu akan menjamin setiap kali ganti menteri tidak akan ganti kurikulum. Itu yang sebetulnya perlu diingatkan. Tapi kemudian ya mulai kurikulum 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan sekarang ini ya kurikulum merdeka itu tampaknya nanti saya khawatir pada kabinet yang akan datang 2024 kalau menterinya punya gagasan lain, tidak ingat adanya itu tadi, filosofi pengembangan kurikulum serahkan pada ahlinya, yang kemudian itu bisa ikut mendampingi satuan pendidikan untuk mengembangkan berdasarkan keadaan yang mungkin bisa beda-beda di wilayah masing-masing, maka kemudian bisa saja itu kurikulum sekarang ini akan diganti lagi tahun 2024, 2025. Kalau kemudian terjadi itu tadi menterinya melihat ternyata pelaksanaannya mungkin katakanlah filosofinya bagus, tapi implementasinya ya memang masih banyak masalah gitu Pak Yanto. Ya. Nah, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan Pak Yanto. Jadi sekali lagi memang jadi para pemirsa kurikulum itu menurut teori textbooknya itu ada kurikulum itu macam-macam pengertian, definisi, dan yang selalu disepakati itu adalah ada kurikulum di level nasional, kurikulum di level provinsi, kurikulum di level dinas pendidikan, kurikulum di level sekolah, dan bahkan kurikulum di level kelas. Nah, itulah makanya Undang-Undang Sidiknas itu mengakomodasinya ke dalam bentuk KTSP supaya kurikulum apapun namanya itu kalau dijatuh ke sekolah itu relevan dengan ekologi sistem yang ada, sosial, budaya, ekonomi di sekolah masing-masing, sehingga kearifan lokal itu menjadi jargon yang luar biasa pada saat itu Pak Ali. Dan ini memang ada presiden bahwa PP itu diubah untuk menyesuaikan kemauan menteri. Jadi seolah-olah ikut arus tentang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah, itu juga ikut imbasnya itu saya kira. Nah, oleh karenanya pesan seperti yang disampaikan Pak Ali itu betul bahwa di kabinet yang akan datang mudah-mudahan menteri tidak punya kehendak khusus sehingga mengubah kurikulum. Tapi kalau kurikulumnya sudah misalnya Pak Ali, memang kurikulum tidak boleh tidak berubah. Tapi perubahannya itu loh yang harus memenuhi kaidah-kaidah perundangan dan kaidah akademik ilmiah. Saya kira itu Pak. Ya, karena kurikulum itu hanya baik pada masanya. Ya boleh berubah. Stigma itu juga berat bagi menteri. Mau mengubah barang yang bengkok nanti sudah dituduh bahwa ini apa lagi. Nah, gimana Pak Ali? Jadi saya kira pendidikan kita itu sudah terseret pada persoalan politik, sehingga politik kekuasaan, sehingga akhirnya ya eager to change gitu semua menteri. Gimana Pak Ali? Harapannya gimana? Pak Yanto, itu sudah saya kira mutlak ya, bahwa pada dasarnya saya nggak anggap yang mutlak itu sebenarnya Allah ya, tapi dari segi
kurikulum yang berkembang, berubah, itu mutlak. Tidak bisa dipungkiri, tidak boleh ada orang yang kemudian mencegah adanya perubahan kurikulum. Tetapi siapa yang mengubahnya itu Pak Yanto? Jangan sampai yang mengubahnya itu menteri. Siapa yang dan bagaimana? Itu harus yang mengubahnya itu harusnya para ahli yang kemudian bekerja bersama-sama dengan para praktisi untuk kemudian selalu melakukan perubahan-perubahan, menyesuaikan perkembangan ipteks, menyesuaikan perkembangan teknologi, dan itu tidak harus serentak semua mata pelajaran, Pak Yanto. Ya, memang. Nah, gini Pak Yanto, sebelum waktunya kalau saya melihat sebetulnya peluang Mas Nadiem untuk meninggalkan legacy itu ada. Serahkan dari 3 alternatif kurikulum yang sekarang masih bisa dipilih sampai dengan tahun 2024, itu serahkan pada setiap satuan pendidikan mana yang akan diambil, tetapi harus memang berkolaborasi dengan para ahlinya di setiap masing-masing mata pelajaran. Jadi artinya bukan secara nasional diberlakukan satu pendekatan, pemberlakuan metode yang kemudian gebyah uyah berlaku untuk semua mata pelajaran. Itu legacy yang bisa menurut saya diletakkan oleh Mas Nadiem sekarang. Kalau itu tidak dimanfaatkan legacy untuk menyerahkan pada ahlinya, itu saya kira menteri yang berikutnya mungkin punya kesempatan untuk meletakkan legacy. Legacy-nya itu begini, menteri katakanlah mengubah yang sekarang ini, kalau toh nanti misalnya beda pendapat, tapi perubahan itu betul-betul serahkan pada ahlinya, yang kemudian bekerja sama dengan para praktisi. Nah, perkembangan berikutnya, tidak perlu ada kena label-label kurikulum beda dengan label baru. Dulu pernah KTSP, ada kemudian menjadi kurikulum 2013, menjadi kurikulum Merdeka, itu tidak perlu lagi ya, kurikulumnya kurikulum mata pelajaran, begitu Pak Yanto? Ya, saya kira begitulah para pemirsa bincang-bincang kita. Saya kira Prof. Ali Saukah sudah memberikan analisisnya, dan mudah-mudahan saudara juga bisa mempelajari dan memiliki keputusan yang tepat untuk anak didik di sekolah, saudara-saudara. Begitu pula kepala sekolah, jangan asal ikut tetapi sebenarnya nggak bisa, atau jangan asal ikut tapi sebenarnya bingung, karena kan ada 3 kriteria seperti mandiri untuk belajar, mandiri untuk berbagi, dan sebagainya. Itu perlu dicermati lebih lanjut. Baiklah, terima kasih Pak Ali. Tetap berada di suyanto.id, channel pendidikan kita ini, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.